Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup umat manusia, dan dengan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, Hafsah, dan seluruh istri Nabi kita. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh bukan hal yang mudah kita datang ke tempat ini. Tatkala hujan turun, jalan menjadi becek. Tapi semoga hati kita datang ke tempat ini lillahi ta'ala. Semua amalan, semua perbuatan yang tidak didasari ikhlas lillahi ta'ala, maka akan sia-sia. Walaupun membangun sebuah masjid, walaupun berangkat haji. Kita lihat berapa banyak jemaah haji yang berangkat tahun ini dari Indonesia. 200.000 lebih. Bahkan disebutkan 3 juta lebih umat Islam berkumpul di Padang Arafah. Tapi tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah, semoga kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena tadi udah disebutkan tema kita hari ini adalah mung. Urip mung mampir ngombe. Masya Allah. Apakah memang benar seperti itu ada? Orang yang berakal adalah orang yang memandang sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Contohnya, ini nih gelas, isinya air. Kalau ada orang yang memandang gelas ini isinya susu, waras apa tidak waras? Bapak, sakit. Mungkin dia buta warna. Orang yang melihat kambing, Masya Allah, kambing gemuk besar.
Orang sekampung ngelihat itu kambing. Tapi ada orang datang dari Semarang. Lu, jarane kok gede. Masya Allah. Kata dia, dilihat. Jaran, bukan kambing ini. Jaran. Masya Allah. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Berapa banyak orang yang salah memandang kehidupan dunia ini. Buktinya apa? Buktinya dia sibuk membangun rumah yang besar, yang mewah. Dia bangun perusahaan-perusahaan yang tidak bisa dibayangkan. Untuk apa dia bangun itu? Padahal dia tahu sebentar lagi dia pergi. Dulu orang kalau bangun rumah, Masya Allah, seminggu jadi. Gotong royong sama orang kampung, ini mau bangun rumah, bangun, selesai. Sekarang sebagian orang membangun rumah, bertahun-tahun dia bangun rumah. Nggak mari-mari. Mau ngerampung, mati. Subhanallah. Dia tinggalkan usaha dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita yakin bahwa kehidupan kita ini hanya sebentar, kita akan jadi orang pintar. Karena kita akan menyikapi kehidupan ini dengan sikap orang-orang cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau bersama Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang terkenal. Sahabat Nabi yang kalau dengarkan nasihat dilakoni. Kita nih sering dengarkan khutbah Jumat. Sering dengarkan pengajian. Coba tanyakan kepada diri kita, berapa persen yang dilakoni? Jangan-jangan kedatangan kita ke majelis ilmu, datang khutbah Jumat, datang biasanya sudah khutbah kedua. Wis khutbah kedua datang turu man. Masya Allah. Dapat apa akhirnya kita? Padahal kita ini butuh nasihat. Kita butuh petua. Sebagaimana tubuh kita ini butuh makan, butuh beras. Tapi di dalam tubuh kita ini ada ruh. Yang kalau ruh itu dicabut, tubuh kita jadi bangkai. Maka nasihat-nasihat yang disampaikan seharusnya itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar pernah mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi, saudarinya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, ni'mar rajulu ibnu Umar. Lau kana yaqumu minal lail. Abdullah bin Umar ini orang yang baik banget. Kalau dia itu sholat malam. Maka sejak mendengar hadis itu, Abdullah bin Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kita dikasih amalan sama ustaz, dikasih amalan sama guru kita. Seharusnya kita amalkan lillahi ta'ala. Pada suatu hari Abdullah bin Umar cerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Lalu beliau berpesan. Apa pesannya? Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Umar, hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang asing. Orang asing ini biasanya tertutup, enggak banyak bergaul.
orang asing itu biasanya lebih giat daripada penduduk asli. Antum melihat perantau-perantau yang ada di Jakarta yang sukses-sukses itu. Jarang yang orang pribumi. Orang pribumi itu lebih males. Sehingga kalau kita mencari orang Betawi di tengah kota Jakarta itu sudah tinggal sedikit. Kenapa? Karena mereka etos kerjanya kalah sama yang datang dari luar. Semangat bekerja. Dia nggak banyak ngobrol. Pagi kerja, siang kerja. Kenapa? Karena dia orang asing. Ini bukan tempatku. Aku mau ninggalkan Jakarta. Aku punya kampung sendiri. Aku mau hidupkan kampungku. Namun kadangkala orang asing ini karena keenaan akhirnya jadi penduduk negeri itu. Akhirnya punya banyak kenalan. Yang awalnya jarang kenalan, kerja terus. Karena banyak kenalan akhirnya waktunya banyak digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au abiru sabil. Tetapi kau jangan jadi orang asing. Jadilah engkau orang yang mampir. Orang yang sedang lewat. Soalnya tadi kalau orang asing memang bagus. Tapi kadangkala karena dia sudah kelamaan di kota itu. Merasa nyaman. Tidak lagi seperti waktu awal dia datang. Maka Nabi berpesan au abiru sabil. Para ulama menjelaskan au dalam hadis ini artinya bal abiru sabil. Tetapi jadilah engkau orang yang dalam perjalanan yang sedang lewat. Bagaimana orang yang sedang dalam perjalanan sedang lewat dia? Kita akan mendapati orang-orang yang lewat itu Masya Allah. Belanjanya gak banyak-banyak. Orang transit. Kita lihat jemaah haji. Yang transit umpamanya itu jemaah umroh. Dari Semarang transit di Jakarta. Kemudian di Jakarta dia melihat ada tanah strategis. Ada rumah bagus. Kira-kira dia beli enggak? Kata, buat apa Anda beli? Anda cuma 2 hari di sini. Anda mau ke Mekah. Maka dia tidak akan beli. Itu orang transit. Dan dia tidak peduli. Makan kadang-kala tidur enggak enak pun enggak apa-apa. Kenapa? Aku cuma sebentar. Enggak lama-lama di sini. Cari hotel aduh lah. Cari hotel yang biasa. Itu abiru sabil. Apabila kita menyikapi dunia seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, hidup kita makmur. Kita tidak akan pernah tenggelam dalam kesedihan ketika kehilangan sesuatu. Kadangkala kita ikut pengajian, parkir sepeda motor. Pulang motornya hilang. Dia tidak akan bersedih, berlarut-larut. Ya, wong memang semuanya titipan bukan milik anak. Kita kalau nyewa rumah, kita tidak akan terlalu perhatian sama ledeng yang rusak. Kadangkala keramiknya pecah, yo jarno dudu omaku. Lihat rumah orang kontrakan itu selalu tidak terawat. Dan pemilik rumah yang sebenarnya selalu sakit hati biasanya. Iki ngontrak setahun, asbesnya jatuh ya dibiarkan. Colokan listriknya ndak hidup yo dijarno. Kenapa? Karena dia berpikir ini bukan milikku. Aku mampir dong. Nyewo. Tapi kenapa kita dalam kehidupan dunia ini kok kita makmurkan rumah kita? Karena kita salah memandang. Kita memandang kadangkala ada kendi dari tanah, kita bayangkan kendi itu dari emas. Akhirnya dijaga sama dia, Masya Allah. Saya pernah ketemu dengan teman. Dia di pondok dulu. Akhirnya kesian dia gila. Padahal pinter banget. Suatu hari dia balik ke pondok.
bawa kresek, dipanggul di pundaknya sampai terluka. Ana tanya, Faisal itu apa? Emas. Emas, iya. Jangan bilang-bilang. Mungkin kita berbicara, ya orang gila pantas. Kita kadangkala kelakuannya tidak jauh dari orang gila tersebut. Apa yang kita lakukan? Kita menumpuk berbagai banyak harta, kita tumpuk, kita kumpulkan. Padahal kita yakin kalau itu semua akan kita tinggalkan. Yakin. Buktinya apa? Ya kita lihat sekarang yang kita miliki. Dulu miliknya orang. Tanah ini milik ini daerah sini. Ini miliknya siapa dulu? Oh fulan. Dulu orang kaya tuan tanah. Kemana dia sekarang? Gak ada. Tinggal cerita. Kita ini benar-benar orang mampir. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya ke tempat tujuan aslinya. Kita mau kemana sebenarnya? Kita di sini cuma 70 tahun. Ya sudah kau siapkan 70 tahun. Setelah itu mati. Tapi kenapa orang bikin rumah yang kuat untuk 100 tahun? Padahal tahu umurnya tidak sampai 100 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menjelaskan ketika itu beliau tidur pakai tikar. Ya, pakaian orang Arab dahulu seperti ihram. Kadangkala terbuka selendangnya, akhirnya punggungnya kena tikar. Apa yang terjadi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada bekas tikar di punggungnya dan Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi Alaihi Wasallam. Sedih Umar melihat kekasihnya, manusia terbaik yang Allah ciptakan Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, tidur dengan alas yang begitu kasarnya. Umar menangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau lihat raja-raja Persia bergelimang harta. Engkau lihat raja-raja Romawi hidup dalam kemewahan. Sedangkan engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Lalu apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, mali walid dunya. Mali walid dunya. Ada apa keperluanku sama dunia ini? Apa yang aku harapkan dari dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin fi yawmin sa'ifin thumma raha wa tarakaha. Nabi SAW menjelaskan, apa sih kepedulianku sama dunia ini? Perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang dia itu qala ini artinya istirahat di siang hari, qailulah. Dia tidur sebentar di bawah pohon itu, panas ketika itu. Setelah itu pergi. Dunia ini hanya sebentar tempat orang itu tidur siang. Kalau istilah di judul kita, mau mampir ngombe. Selesai. Kita lihat orang yang mau ke Jakarta. Biasanya lewat mana mereka? Kalau supir-supir truk itu. Lewat mana? Pekalongan. Kadangkala malam hari mampir di warung. Dia bilang ngantuk, minta kopi. Dibikinkan kopi. Apakah setelah minum kopi dia tidur di tempat itu? Enggak. Apakah setelah minum kopi akhirnya dia bikin rumah di tempat itu? Tidak. Kenapa? Saya dalam perjalanan. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Bukan di sini tempatku. Seperti inilah seharusnya seorang muslim memandang dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di masa Fir'aun, ketika Nabi Musa berdakwah, orang-orang menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa bersama kaumnya diancam untuk dibunuh.
Akhirnya ada satu orang yang masuk Islam. Dia mengatakan, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian ikuti aku. Aku tunjukkan kepada kalian jalan kebenaran. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, hidup di dunia ini cuma kesenangan yang sebentar. Sebentar. Mata dan kesenangan dunia ini bercampur dengan kesedihan. Tidak ada orang yang makan enak kecuali suatu hari kadangkala dia akan sakit. Dia lihat di depannya gulai kambing, kepala ikan, Masya Allah, makan. Tahu-tahu kolesterolnya naik. Ada emping melinju. Masya Allah. Emping melinju ini konconya apa? Mungkin dimakan sama gadu-gadu. Orang ngelihat, Masya Allah, makan sampai rumah jerat-jerit. Bu, asam uratku kambuh. Itu kehidupan dunia. Tidak ada kesenangan di dunia ini yang terus kemudian tidak berhenti. Dan kita lihat, kebahagiaan kita itu sebentar. Contohnya, ketika orang itu dapat gaji, senang oleh gaji. Berapa jam dia senang? Sejam, 2 jam, 3 jam. Habis gitu mari, selesai. Lupa dengan kesenangan. Sebagian orang anaknya sukses menjadi dokter. Bahagia orang tuanya. Berapa lama dia berbahagia? Sehari, 2 hari, seminggu. Setelah itu kembali. Dia lupa. Musibah silih datang berganti. Siapa yang tidak pernah dapat musibah di dunia ini? Siapa yang tidak pernah sakit? Itu kehidupan dunia. Dan kita cuma sebentar. Wal akhiratu innal akhirata hiya darul qarar. Tempat yang sebenarnya adalah di akhirat. Disitulah orang akan menetap selama-lamanya. Antum bisa bayangkan. Orang-orang ketika mereka di neraka. Mereka itu bertanya, berapa lama kita hidup di dunia? Kok moro-moro ono di neraka? Kata mereka, ya sekitar antara waktu duha. Ada yang mengatakan setengah hari, mereka mengatakan. Nggak lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit kata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang lewat dari sana. Lewat 70. Coba di masjid ini yang lewat 70 berapa orang? Anak kasih hadiah. Yang umurnya di atas 70. Angkat tangan. 1. Nah. Iya. Nah, kayaknya yang ini dikasih sarung aja ya. Masya Allah. Baik, monggo Bapak yang umurnya 70. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tinggal 1 yang umur 70. Nah, ada lagi di situ. Monggo. Masya Allah. 1, 2, 3. Oh. Masya Allah. Umur berapa Pak? Masya Allah. Fadal, fadal. Monggo. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fikum. Baik, kayaknya hadiahnya tinggal buku nanti dibagikan. Yang umurnya 70 nanti ambil hadiah dari panitia. Karena mereka orang langka. Perlu dilestarikan. Betul. Diuri-uri. Apa diuri-uri ini? Masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit yang umur 70. Biasanya orang kuno. Dan kebanyakan kita lihat sekarang orang umur 50 mati. 60 sudah mati. Dan tanda-tanda hari kiamat
akhir zaman itu adalah kathratu mautil fajah. Banyak orang mati mendadak. Nggak sakit, nggak apa, mati. Tadi naik sepeda motor, tadi main bola, tadi ngobrol sama anak, tadi sorenya sudah mati. Karena inilah kehidupan dunia. Antara 60 sampai 70 itu umurnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang lewat dari sana. Andai kata ada orang yang umurnya 100 tahun dibandingkan dengan 1 hari di surga, 1 hari di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya 1 hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. 1 hari. Kita hidup 70 tahun itu dibandingkan dengan akhirat cuma berapa jam. Subhanallah. Tapi kita sampai hari ini masih sibuk ngumpulkan dunia, lupa kenapa kita hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, mengabdi kepadaku. Bukan ngelompokno dunia, bukan. Bukan memperkaya diri, bukan. Islam tidak melarang kita untuk kaya, tidak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salih lirrajuli salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangannya orang yang soleh. Rasul tidak memungkiri sahabatnya kaya raya. Tapi ingat, tujuannya bukan mengumpulkan harta. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia, butuh ongkos, secukupnya kita. Berapa yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia, itu yang kita kumpulkan. Tapi tujuan utama kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tiap hari masuk masjid berdiri gini. Masuk rumah berdiri gini. Tapi akan datang suatu saat kita masuk masjid seperti ini. Datang waktunya. Kita dikeluarkan dari rumah bukan dalam kondisi berdiri. Kapan? Ketika ajal itu datang. Dan tatkala ajal itu datang, apa sih yang diinginkan manusia? Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qal. Sehingga tatkala ajal datang kepada mereka, kita ini sekarang hidup, Allah kasih waktu bagi kita untuk hidup, untuk mengabdi kepada Allah. Sebagian orang mensia-siakan waktunya. Ketika datang ajal mereka, apa yang dikatakan oleh hamba ini? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Rabbku. Balik no sebentar. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ingin beramal soleh. Nggak ada kebayangan itu rumahku belum selesai. Aku ingin menyelesaikan bangunan rumahku. Itu perusahaanku masih banyak keuntungan yang belum dihitung. Nggak ada. Yang diinginkan cuma la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini, maka waktu itu akan berbahaya buat kita. Makanya Abdullah bin Umar ketika mendapatkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kau pagi hari masih hidup, mau beramal, ojo ngenteni sore. Pagi mau beramal, mau sedekah, mau berzikir, mau ngaji, jangan nunggu sore. Lakonono. Langsung kita kerjakan.
Jangan menunda-nunda. Wa idza amsait fala tantadhir sabah. Kalau kau hidup di sore hari, jangan nunggu besok pagi mau beramal soleh. Jangan. Banyak di antara kita nunda-nunda tobat. Karena berpikir, oh insya Allah besok aku mau sholat. Besok aku mau ngaji. Si enom. Insya Allah. Masya Allah. Sekarang banyak anak muda mati kena stroke. Anak muda umur 30 tahun. Ada yang kena kanker. Na'udzubillah min dzalik. Abdullah bin Umar mengatakan jangan nunggu waktu sampai sore. Lakonono sekarang. Itu sebagai seorang muslim kita tahu waktu kita nggak tahu. Kapan akan berakhir. Tapi pasti kita meninggalkan pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti. Sedangkan hidup kita cuma ngambil bekal. Bawa bekal secukupnya kau pergi. Ma'asyil muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, wa khud min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Abdullah bin Umar dapat ujangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia fahami, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ambillah dari masa sehatmu sebelum sakit. Jemaah haji Indonesia ini kebanyakan yang berangkat wis tuwek. Sudah sakit-sakitan. Padahal kewajiban haji itu buat yang mampu, bukan buat yang tua. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban itu untuk yang mampu berangkat haji. Dan haji itu wajib. Punya rumah tidak wajib. Ada orang saya nggak mau haji kalau belum punya rumah. Nggak wajib awakmu punya rumah. Bisa mati di rumah kontrakan nggak apa-apa. Nggak ada hukumnya kalau mati di rumah kontrakan nanti tidak masuk surga. Nggak ono. Tapi kalau kau mampu tidak berangkat haji, ada perhitungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Orang tadi nunggu tua, nunggu sakit-sakitan. Sehingga ibadah hajinya tidak bisa maksimal. Kalau orang tua berangkat haji itu opo cirine. Diajari manasik haji ya, Masya Allah. 2-3 kali sama depak. Ya apa Pak? Faham wis. Waduh wis tua aku. Apa katanya ustadznya nanti. Maka terjadi ibadah haji yang kurang sempurna. Ketika tawaf ada mutawifnya. Biasa. Mutawif karena sudah lama di Mekah pakai bahasa Arab ngomongnya. Ada yang telepon. Bosnya telepon. Tanya, "Kaif halak?" "Alhamdulillah." "Kaif sihatak?" "Alhamdulillah." Yang di belakang amin. Amin. Apa nih amin? Lu ini berdoa, bukan berdoa, itu ngomong sama majikannya ini. Karena faktor ilmu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Khud, kau kalau lagi sehat berangkat haji." Apalagi sekarang kita lihat. Banyak orang-orang sudah mampu tidak berangkat haji. Ngenteni opo? Apalagi sekarang kalau daftar tahun ini berangkatnya tahun berapa? Tahun 32. Jadi kalau sekarang daftar umurnya 40 tahun, berangkat umur berapa? Berapa? Berapa jemaah? 16 tahun apa? Nunggu 16 tahun sekarang. 20? 26 tahun. Masya Allah. Tinggal ditambahkan. Abdullah bin Umar mengatakan, kau kalau sudah punya keinginan baik, kerjakan. Dan kerjanya syaitan selalu berusaha menunda-nunda. Rasul SAW cerita kalau orang tidur, itu syaitan baca mantra. Dia mengikat 3 buhul tali. Dia membaca 3. Alaika lailun tawil. Alaika lailun tawil. Alaika lailun tawil. Malam yang panjang buat engkau. Malam yang panjang buat engkau. Berapa banyak di antara kita yang bangun jam 3 mau sholat malam. Oh masih lama. Tidur lagi sebentar 5 menit. Tidur 5 menit. Bangun setengah 4. Enggak mau sholat malam.
Masih belum. Nantilah cukuplah 15 menit untuk sholat witir. Sampai bangun wis adzan. Sering kita menghadapi seperti itu. Alaika lailun tawil. Itu mantranya iblis. Dan kita harus memerangi hal itu. Hidup kita cuma sebentar, jamaah. Wa khudh min hayatika limautik. Ambil dari kehidupanmu untuk kapan? Untuk kematianmu. Karena kita bakal mati. Dan tatkala kita mati, siapa yang ngantarkan kita ke kuburan? Orang sak kampung, iya Masya Allah. Keluarga kita, anak, Masya Allah. Semangat ngantarkan bapaknya ke kuburan. Kenapa kok semangat? Ya Alhamdulillah, mulai dulu warisannya aku tunggu. Kalau bapak masih hidup, tidak bisa bagi warisan. Oke, keluarga bersedih. Berapa hari bersedih? 1, 3, seminggu. Ada yang sampai 40 hari ingat orang tuanya. Tapi mereka sudah memikirkan hartanya dibagi-bagi. Yang menemani bapak-bapak dan ibu-ibu cuma amalan nih. Uang yang ada di bank. Umpamanya kalau dia orang berduit. Tidak akan ikut ke kuburan sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan yatba'ul mayyit 3. Yang ikut mayit itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Ketika orang mati yang mengantarkan 3. Hartanya kalau dia orang berduit, Masya Allah, mungkin orang kampung banyak yang ngantarkan. Keluarganya ikut ke kuburan. Amalannya ikut ke kuburan. Yang 2 pulang. Yang 1 tinggal. Amalan kita yang tinggal. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kita coba berpikir sekarang. Kalau dalam urusan dunia. Kita selalu ingin berubah. Kalau polisi. Ini Masya Allah banyak yang pakai seragam. Kalau yang pangkatnya 3 strip, dia berharap bagaimana suatu hari jadi bintang. Yang pangkatnya bintang 1, dia berharap suatu hari jadi bintang 3. Kalau bisa bintang 4, terus ada harapan seperti itu. Yang pegawai negeri, yang jadi bawahan, ada harapan suatu hari dia naik jadi atasan. Yang kerja ikut orang, kepingin suatu hari punya usaha sendiri. Untuk urusan dunia kita ingin berubah untuk jadi lebih baik. Tapi pernahkah kita berpikir dalam urusan akhirat kita untuk jadi lebih baik? Pernahkah kita berpikir, mosok aku dari kecil sampai sekarang hafalan Qur'annya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pernahkah dia berpikir, ya bagaimana aku bisa nambah hafalannya? Jarang. Yang ada nambah gajinya, iya. Kalau untuk urusan sholat, ya Allah. Aku ini sholat dari dulu cuma 5 waktu. Kepingin aku nambah sholat qobliyah sama ba'diyah. Karena katanya yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Nambah dia, ada perubahan. Itu seharusnya seorang muslim lakukan. Yang selama ini sholat di rumah, setiap hari sholat 5 waktu di rumah. Apa enggak kebayang kepingin sholat di rumah Allah? Kapan sih aku sholat di rumah Allah? Masa di rumah terus? Ilmu. Pernahkah kita berpikir dari dulu saya ini sholat. Kira-kira sholatku ini sudah benar apa belum? Coba tanyakan. Karena kita tuh jangan sampai mati ternyata salah kabeh. Kenapa? Kita nggak belajar dulu. Al-Masih alaihissalam, Isa alaihissalam. Dia pernah memberikan nasihat mengatakan, u'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini kalian lewati, cepat kalian lewati. Dan jangan kalian makmurkan, gak perlu kalian memakmurkan dunia ini. Yang perlu dimakmurkan itu adalah kuburan kita. Coba kita berpikir, nanti saya masuk kuburan itu, apa yang saya bawa ke dalam? Sholat yang 5 waktu.
puasa di bulan Ramadan, zikir dan wirid kita, bacaan Quran kita. Dan Isa juga pernah mengatakan, memberikan wasiat Nabi Isa alaihissalam. Man dzalladzi yabni ala maujil bahr? Siapa di antara kalian yang membangun di tengah-tengah ombak? Lalu dia mengatakan, zakat dunia, itu kehidupan dunia. Semua yang kita bangun, subhanallah jamaah, akan kita tinggalkan. Terus bagaimana kita harus menyingkapi dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan di surat Al-Kahfi. Bapak-bapak nanti pulang dari sini, ibu-ibu, buka Al-Qur'annya, cari terjemahannya. Sekali-kali kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Selama ini kan kita dengarkan ceramah terus. Nasihat di masjid, imamnya menyampaikan. Coba nanti pulang dari sini, dibuka surat Al-Kahfi. Ayat 45 dan selanjutnya. Allah di situ menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ini yang sebenarnya. Kata Allah, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Berikan gambaran kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini. Karena ada orang yang bangga dengan rumahnya, bangga dengan perusahaannya, bangga dengan harta yang dia kumpulkan. Kasih tahu mereka. Yang mereka banggakan sebenarnya akan hilang. Kehidupan dunia ini seperti air. Sekarang kita lihat air hujan yang turun dari langit. Air hujan itu akhirnya bercampur dengan tanaman. Yang punya sawah seneng kalau lihat air hujan. Kenapa? Karena sawahnya akan hijau. Ketika hijau, padi itu semakin besar, semakin menua, kuning, dipanen. Seperti itu kehidupan dunia ini. Seumur padi, seumur gandum, seumur jagung, itu kehidupan dunia. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus apa yang lebih baik dari kehidupan dunia ini? Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ucapan-ucapan yang baik itu lebih baik daripada dunia dan anak-anak kita. Karena itu yang abadi. Lalu Allah ceritakan wa yauma nusayyirul jibal. Dalam kehidupan ini kita melihat gunung, kita berada di gunung sekarang ini. Orang-orang pada bertanya kepada Rasul SAW. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Kau mengatakan akan terjadi kiamat. Bagaimana dengan gunung Pati? Bagaimana dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi? Akan jadi apa nanti? Apa kata Allah? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amta. Engkau akan lihat nanti semuanya rata. Tidak ada yang cekung atau yang naik lagi. Nggak ada. Semuanya akan hancur. Bukan hanya rumah kita. Gunung ini akan hancur. Kejadian di Garut. Banjir bandang. Itu bisa terjadi di tempat ini. Dimanapun bisa terjadi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allah mampu berbuat apa saja. Maka Allah katakan pada hari kiamat wa yauma nusayyirul jibal. Dan pada hari itu kita jalankan gunung, kita hancurkan gunung-gunung itu. Wa taral arda bariza, bumi menjadi rata, nampak semua manusia. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kita kumpulkan semua umat manusia.
Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Bapak sama anaknya tidak ada urusan lagi. Suami istri mereka masing-masing hidupnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa. Mereka ditampakkan, dipaparkan kepada Allah bersof-sof. Satu sof mereka ditampakkan di situ. Apa kata Allah? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami seperti awal kami menciptakan kalian. Nggak ada baju. Yang punya baju 1000 baju akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang. Yang punya sandal mahal-mahal dia beli akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak pakai sandal. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kalian berpikir kiamat itu tidak ada. Kalian berpikir tidak akan kita kumpulkan. Banyak di antara kita yang susah di dunia, susah di akhirat. Kadang-kala orang sudah tua renta masih enggak sholat. Orang sudah kerjaannya, ya Allah, kadang-kala berat kerjaannya. Tidak mau beribadah. Jamaah, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perjanjian, kita akan dikumpulkan. Akan ditanya segala amal perbuatan kita. Wa wudi'al kitab. Ya sudah, kitabnya akan diberikan. Semua akan melihat kitabnya. Semua akan mendapatkan segala yang dia amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarrah. Siapa yang beramal baik seberat dzarrah. Dzarrah ini sebenarnya artinya kalau di bangsa Arab dulu itu semut yang kecil. Barang siapa yang beramal sebesar semut kecil itu nggak ada orang yang tahu. Cuma dia sama Allah yang tahu, pasti pada hari kiamat dia akan mendapatkannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal buruk sekecil semut itu dia akan mendapatkan amalan. Apa kata Allah? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Semua yang kita amalkan akan hadir. Dibawa sama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sisa umur yang masih ada, yang kita tidak tahu, yang jelas kita akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Tidak harus yang tua mati duluan. Kadangkala mbahnya hidup, cucunya sudah mati. Kadangkala bapaknya hidup, anaknya sudah meninggal dunia. Itu realita yang harus kita hadapi. Rasul SAW bersabda, badiru bil a'mal. Kalian cepat-cepat beramal. Jangan nunda-nunda. Kata beliau, hal tantadziruna illa faqran munsi. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Segera kalian beramal sebelum 7 hal itu datang. Apa 7 hal yang akan datang? Yang kalian tunggu itu hanya yang pertama, faqran munsian. Kefakiran yang melupakan segala nikmat. Orang yang sekarang kaya akan jatuh miskin. Akan jatuh tidak punya kecuali kafan yang dipakaikan kepada dia. Itu pasti. Dan kefakiran kadangkala tiba sebelum mati. Berapa banyak orang kaya yang akhirnya bangkrut. Yang dulu Masya Allah seharusnya dia bisa berangkat haji. Ada orang jemaah Masya Allah. Dia itu memiliki beberapa ekor sapi. Dia ngomong dalam hatinya. Insya Allah nih sapi kalau besar, ana mau berangkat haji sama istri. Akhirnya sapinya besar. Sama dia dijual. Tidak berangkat haji. Tapi niatnya baik. Apa kata dia? Insya Allah saya putar dulu. Nanti hasilnya buat berangkat haji. Diputar habis. Maka Rasul SAW mengatakan kalian kalau beramal hati-hati. Langsung amalkan.
Yang kedua, au ghinan mutghiyan. Atau yang miskin sekarang, hati-hati, nanti kau kaya jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika miskin berharap, ya Allah, kapan ana bisa ikut kajian? Kapan ana bisa puasa sunnah? Masya Allah, kalau ana tidak ikut orang, ana bisa datang pengajian kapan ana mau. Kalau ana tidak ikut orang, ana bisa hadir pada hari Jumat sebelum khatib datang. Angan-angan. Biasanya orang miskin seperti itu. Ketika jadi kaya, malah tidak hadir pengajian. Ngurusin hartanya. Sebagian orang, Masya Allah, saya masih ingat dengan cerita nih, orang ikut kerja sama orang. Dia berharap ingin datang ke pengajian. Seperti kita sekarang datang ke pengajian. Tapi karena ikut orang ya nggak bisa. Dia harus jaga toko. Ketika Allah buka pintu rezeki buat dia. Dia punya toko sendiri. Dia kerja sendiri. Dia tidak datang pengajian. Kenapa? Alhamdulillah sekarang bisa dengarkan lewat radio. Subhanallah. Engkau ingin duduk di tempat yang malaikat-malaikat Allah turun. Yang rahmat Allah meliputi mereka. Dan yang mau bersedekah jangan nunggu kaya. Antum jangan berpikir sedekah nih. Bapak-bapak jangan berpikir saya miskin Ustaz gak bisa bersedekah. Kata siapa orang miskin gak bisa bersedekah? Bayangkan bagaimana Rasul SAW bercerita. Beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalian bertakwalah kepada Allah walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Separuh kurma. Bukan satu butir. Separuh. Pernah suatu hari Rasul SAW kedatangan tamu. Di rumahnya. Di Masjid Nabawi. Biasanya beliau alaihissalam menerima tamu di Masjid Nabi. Beliau tanya kepada istrinya. Dikirim orang tanya. Istrinya punya apa? Gak punya apa-apa. Rumah yang kedua gak punya apa-apa. Semua istri Nabi gak punya makanan buat tamu. Miskin Rasul SAW. Akhirnya kata Rasul SAW. Man yudayyifu dayfa Rasulillah SAW. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW. Kata sahabat, ana ya Rasulullah, aku. Dibawa nih habis sholat isya, tamunya dibawa ke rumahnya. Sang suami ngomong sama istrinya, Dek, ini tamunya Rasulullah SAW. Tolong kau jamu. Apa kata istrinya? Mas gak punya apa-apa. Kecuali makanannya anak-anak. Buat mereka berdua gak ada. Ini makanan punya anak-anak. Apa kata suaminya? Gini. Kau bikin anak-anak itu tidur. Anak-anak kadang-kala ya kalau diajak main sampai ngantuk lupa makan. Dia sampai tidur. Nanti ketika tamunya datang. Kau suguhkan makanan itu. Lalu kau pura-pura memperbaiki lampu. Lampunya dari minyak. Lalu kau matikan lampunya. Akhirnya si tamu makan. Yang lainnya pura-pura makan. Padahal mereka tidak makan. Sedekah. Jangan nunggu kaya. Kita ini kalau punya uang 1.000. Sedekah 500 bisa apa enggak? Oh gampang 500 rupiah. 50% sedekah. Kalau punya uang 10.000. Sedekah 5.000 bisa apa enggak? Bisa lah, cuma 5.000. Semakin kita kaya nih, ini perbandingan. Ketika kita miskin, kita sedekah 50% harta kita gampang. Tapi semakin kita kaya, kita punya uang 1 juta. Sedekah 500.000, mulai berat. Ciaken 500.000. Padahal sama dengan ketika uang dia 10.000. Ketika dia 10.000, sedekahnya 5.000. 5.000 ini setengah hartanya. Ketika dia punya uang 100 juta. Bisa dia sedekah 50 juta. Mulai ana mau musyawarah dulu sama istri. Ketika uangnya 1 miliar. Bisa dia sedekah 500 juta. Padahal sama dengan 5.000 ketika uang dia 10.000. 50%. Ketika dia sedekah 500 juta. Sisa uangnya berapa? Sama kayak dulu. 50%, 500 juta. Tapi mungkin dia sholat istikharah. 500 juta terlalu banyak Ustaz. Hati-hati.
Kau beramal sekarang sudah. Dan biasanya orang kaya mulai sibuk ya. Macam-macam. Yang ketiga kata Rasulullah SAW. Au maradhan mufsida. Apa yang kau tunggu dalam beramal? Kau nunggu sakit. Banyak orang ketika sakit baru sadar. Ketika sehat, Masya Allah, tidak pernah ke masjid. Ketika sehat, tidak pernah sholat. Ketika sakit, ya Allah, aku kepingin ke masjid. Kemana engkau dulu ketika dikasih sehat? Kepingin puasa sunnah Senin Kemis. Ketika sakit dia berharap kapan aku puasa sunnah. Maka sekarang beramal ketika sehat. Jangan nunggu sakit. Kemudian yang kelima. Yang kelima apa yang keempat? Yang keempat. Au haraman mufannida. Sebelum engkau jadi tua sepuh, sekarang beramal. Orang kalau sudah sepuh tadi kita katakan jemaah haji yang berangkat haji sudah sepuh. Ibadah hajinya kadangkala tidak bisa sempurna. Karena haji ini ibadah fisik. Selain ibadah harta dan hati, ibadah fisik. Lempar jumroh, tawaf, sa'i. Bayangkan sa'i itu jalan, satu kali sa'i itu kira-kira 700 meter. Dikali 7. Berapa jemaah? Kira-kira 4 kilo ya. 4 kilo lebih. Orang itu sa'i. Kita kalau sudah tua dapat 100 meter istirahat. Dapat 200 meter istirahat. Yang lain yang muda-muda Masya Allah. Bisa datang mencium Hajar Aswad. Bisa sholat di makom belakang makom Ibrahim. Bisa sholat di Hijr Ismail. Karena muda. Yang tua orang iso. Sebagian jemaah haji itu akhirnya ke Masjidil Haram. Padahal di Mekah mereka itu 30 hari. Kira-kira. Dia hanya ke Masjidil Haram 2 kali. Kenapa? Karena takut tersesat. Wis tua. Ada jemaah haji yang Masya Allah. Sudah tua sombong. Dia berangkat dengan 30 rombongan. Dari hotel. Biasanya berangkat kan sebelum subuh. Jemaah haji itu banyak tersesat waktu subuh sama waktu isya. Waktu subuh dia ngasih tanda lampu. Oh, lampu ini. Pulang sholat subuh lampunya wis mati. Kata dia di mana tadi janji? Ini ada satu orang Masya Allah tersesat. Bapak tersesat. Oh enggak kata dia. Saya ini bersama 30 orang. Itu 29 orang tersesat. Tidak tahu kemana. Jadi yang tersesat 29 orang jemaah. Yang dia nggak tahu pulang nggak tersesat. Subhanallah. Karena sudah tua renta. Bahkan kadang-kala saya ketemu orang tua. Ya Allah. Waktu saya masih di Medina. Ada orang tua tersesat. Pak saya antar ke masjid. Enggak. Saya tahu rumah saya. Sudah mulai pikun. Mulai lupa dia. Kalau dia ini berada di Medina. Di Mekah. Bukan di kampung. Ada yang tersesat jemaah haji sudah tua sampai puluhan kilo. Ada yang sampai ke airport. Jalan kaki jemaah. Sudah tua memang dia. Kau mau nunggu kayak gitu baru berangkat haji? Nunggu tua renta? Jangan. Sebagian orang ngomong, Ustaz, ana belum tobat Ustaz. Ana masih banyak dosanya. Ya berangkatlah haji sebagai penutup semua masa lalumu. Buka lembaran baru. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan," atau yang kau tunggu kematian yang tiba-tiba datang. Mau beramal nunggu mati, mau bersedekah nunggu mati. Sebagian orang itu mau bersedekah kalau sudah sakit-sakitan. Sudah mau mati, itu tanah yang di sana wakaf ya buat masjid ya. Kok tidak mulai dulu kau dapat pahala? Sekarang mau mati baru berpikir. Dan yang terakhir yang keenam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awid dajjal fa syarru ghaibin yuntazar. Kalian mau beramal nunggu dajjal datang? Jangan. Sekarang beramal. Orang kan berpikir, Ustaz katanya nanti di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, nanti akan turun Nabi Isa. Betul semua itu. Akan ada dajjal. Iya betul, tapi kau beramal nunggu nanti. Mulai sekarang kau beramal. Dan yang terakhir kata Nabi alaihissalatu wassalam, awis sa'ah fassa'atu adha wa amar. Atau kau nunggu kiamat.
baru mau beramal. Dan kiamat itu lebih menakutkan jamaah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini cuma sebentar waktu kita, tidak lama. Manfaatkan waktu kita dengan baik. Yang sudah tua renta duduk berpikir, kira-kira anak ini apa dosa-dosa yang dulu anak lakukan. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan wajib yang ditinggalkan lakoni sekarang. Berusaha untuk jadi lebih baik. Dan jangan sibuk mikirin rumahnya. Keramiknya mau ganti. Gak apa-apa kau mau ganti keramik. Tapi jangan lupa juga ganti keimananmu untuk menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab jemaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita sehingga kita bisa menyikapi dunia ini dengan benar. Tidak tertipu. Tidak akhirnya dibohongin sama iblis, sama syaitan. Padahal semua yang kita kumpulkan bakal kita tinggalkan. Dan Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian ini terpedaya dengan memperbanyak-banyak harta. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau mati saat tahu bahwasanya hartanya ternyata dia tinggalkan semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya. Naam, tafadhal. Sebelumnya saya memastikan kepada jemaah semuanya, kalau bertanya bisa menggunakan SMS atau WA di nomor 085 640 858 339. Sekali lagi di nomor 085 640 858 339. Kemudian yang berada di dalam masjid itu bisa, misalnya sudah di kelas, bisa menulis dan nanti kemudian dihubungkan kepada panitia. Terima kasih. Bisa pertanyaan pertama. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau hidup cuma sebentar saja, apakah tidak boleh mempunyai cita-cita menjadi kaya dan memiliki banyak perusahaan dengan tujuan agar bisa membantu memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain? Terima kasih. Masya Allah. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Karena hidup ini sebentar, apa nggak boleh kita punya cita-cita memiliki perusahaan yang banyak sehingga bisa menampung orang, sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang? Nggak apa-apa. Asalkan kau tahu bahwa kau akan meninggalkan semua itu. Kita tidak terpedaya. Ana tahu, ana perusahaan ini akan ana tinggalkan. Makanya ana berusaha untuk membuat perusahaan, memberikan manfaat kepada orang. Pahalanya itu yang ana harapkan. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Sekali sedekah 700 ekor onta. Dan Rasul SAW, awal hidup beliau di Madinah, beliau miskin. Dan di akhir hidupnya beliau kaya. Kemudian miskin lagi SAW. Di akhir hidupnya beliau pernah korban jamaah 100 ekor onta. Bukan satu kambing. Ketika haji wada beliau punya rizki, beliau bawa 100 ekor onta, beliau potong di Mina. Dipotong sendiri 63 ekor. Nggak apa-apa kok kaya, silahkan. Tapi tidak tertipu dengan kekayaan itu. Jangan sampai kekayaan itu membuat engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Masjid Nabawi itu ada sahabat lagi ngobrol masalah kekayaan. Lalu Nabi keluar dari rumahnya. Nabi berkata alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu, catatannya bertakwa. Catatannya bertakwa. Apa? Bertakwa itu harta yang didapat, kekayaan yang dia tumpuk itu akan membantu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat kekayaan yang dipegang oleh orang enggak bertakwa. Dengan hartanya dia berzina. Dengan hartanya dia sabu-sabu, narkoba. Dengan hartanya dia minum-minuman. Ketika kekayaan itu tanpa ketakwaan. Jadi kaya itu boleh, silahkan. Dan harapan kita umat Islam kaya semuanya. Zuhud, istilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang miskin. Ada orang yang miskin yang mungkin dia kerjaannya sangat hina.
tapi hatinya cinta sama dunia. Tapi ada orang yang kaya raya, yang memiliki perusahaan banyak, tapi dia orang yang paling zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Kalau kekayaan ini bermanfaat, kalau saya buka perusahaan 1, 2, 3 bermanfaat buat akhirat kita, ini orang yang zuhud. Karena dengan dia kaya raya dia bisa bangun masjid. Dia bisa bangun pesantren. Dia bisa menampung anak yatim. Dia bisa berbagi dengan masyarakat. Dan ini sebagai sarana dan bukan tujuan. Tujuan kita tetap akhirat, jemaah. Dan kita tahu semuanya bakal mati. Coba tunjukkan orang paling kaya se-Semarang. Kemana dia sekarang? Sudah banyak yang mati mereka. Kita lihat Indonesia. Siapa dulu pemimpin Indonesia? Bapak Soekarno. Kemana Bapak Soekarno? Cerita. Dulu ada orang namanya Soekarno. Dulu. Sekarang gak ada. Kemudian ganti Pak Harto. Berapa tahun Pak Harto memimpin? 30 tahun lebih. Sekarang kemana Pak Harto yang kaya raya? Bapak Presiden kita? Gak ada. Dulu ada orang namanya Soeharto. Dulu. Sekarang sudah habis. Ganti kemudian Bapak Abdurrahman Wahid. Bapak Habibie sebelumnya. Alhamdulillah beliau masih hidup sekarang. Begitu pula yang ada sekarang. Bapak Jokowi, Presiden kita akan jadi cerita juga. Kita sama. Dulu pernah ada orang kaya namanya Fulan. Berarti semua ini hanya sarana. Nanti akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Jadi silahkan kaya. Harapan anak semua yang ada di masjid ini jadi orang kaya yang bertakwa. Tiap orang paling tidak punya tabungan 1 miliar lah. Amin. Masya Allah. Kalau suruh amin jemaah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang muslim sholat, tetapi dalam sholatnya selalu bersifat dunia di benaknya, atau sholatnya tidak khusyuk karena urusan dunia sudah menutupi hatinya, bagaimanakah hukum sholatnya itu? Dan bagaimana caranya agar sholat kita bisa menjadi khusyuk bila kita lalai? Subhanallah jemaah. Iya. Berkaitan dengan sholat jemaah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Tidak sedikit orang yang berpikiran yang penting sholat. Yang penting kan sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Orang yang gak sholat gak perlu dibicarakan. Yang sholat aja belum tentu diterima. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini orang sholat tapi lalai sholatnya. Asal sholat. Waktu sudah habis, zuhur, mau asar baru sholat. Maghrib, mau isya baru sholat. Asar, mau maghrib baru sholat. Subuh seperti itu. Sholat tapi kadangkala itu lalai dengan sholat. Enggak diterima. Kalau yang ditanyakan tadi ini, orang ini sholat tapi hatinya tidak ada dalam sholat itu. Allahu Akbar. Ya Allah, andai kata punya toko di sebelah sana ya, kayaknya menarik itu. Imamnya ruku, Allahu Akbar, ruku dia. Berapa banyak orang yang sholat tidak tahu dengan apa yang dibaca imam. Coba kita selesai sholat, assalamualaikum, tanya, imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Wallahu a'lam. Ada surat wallahu a'lam ya. Subhanallah. Bagaimana orang yang sholat seperti ini? Inilah godaan syaitan. Sampai ketika kita mencari akhirat yang ada dunia. Jelas-jelas sholat ini untuk akhirat. Tapi tetap kita memikirkan dunia. Ya kalau kita melihat rukun dan syarat sholatnya itu lengkap. Sholatnya sah. Dia tidak wajib ngulangin. Tapi pahalanya bisa jadi tidak ada. Nah, ada orang yang sholat dapat pahala cuma 10% dari sholat. Ada yang dapat 3/3%, ada yang tidak dapat apa-apa.
Bagaimana cara kita supaya sholat kita tidak sia-sia? Sudah capek, sudah ambil wudhu, sudah ke masjid. Bagaimana supaya ikhlas lillahi ta'ala dan khusyuk dalam sholat itu? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan mengatakan sholli sholata muwaddi'. Sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Orang kalau mau mati itu bagaimana sholatnya? Kalau umpamanya dokter ngomong kepada seorang pasien, Pak, Bapak ini kira-kira umurnya tinggal 3 hari. Wallahu a'lam, ini secara ilmu kedokteran. Tapi kalau ajal Bapak mungkin lama, nggak tahu saya. Apa yang dilakukan orang ini? Yang tidak pernah khusyuk, langsung dia khusyuk meneteskan air mata dalam sholat. Karena dia memikirkan aku bakal mati gitu. Mungkin ini sholatku yang terakhir. Mungkin aku nggak akan sholat lagi. Hadirkan perasaan itu. Kemudian yang kedua, memahami bacaan sholat. Mosok kita sudah bertahun-tahun sholat gak tahu sama artinya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita sudah puluhan tahun sholat tidak tahu dengan artinya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Masa bertahun-tahun gak tahu sama artinya. Itu akhirnya kita tidak khusyuk. Kita dituntut paling tidak tahu dengan bacaan yang kita baca ketika sholat itu. Al-Fatihah. Kita tiap hari baca Al-Fatihah. Tidak tahu dengan artinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya kita sulit untuk khusyuk. Hadirkan itu jamaah. Kemudian usahakan ketika sholat itu untuk bapak-bapak ke masjid. Soalnya kalau di rumah banyak godaan. Allahu Akbar, ada yang ketuk pintu. Rezeki nih kayaknya ini. Sholat tuh siapa kira-kira yang datang? Akhirnya sholatnya cepat-cepatan karena ingin membukakan pintu. Tapi kalau sholat ke masjid, bayangkan. Kita berangkat ke masjid, kita meninggalkan rumah kita. Kita berangkat ke rumah Allah dan kita tahu yang di rumah Allah ini tidak ada yang milik kita. Kita benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kita mengatakan Allahu Akbar, insya Allah itu akan lebih khusyuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan ke bagaimana dengan kami yang kurang mampu untuk berniat sedekah selain daripada zaman Rasul yang hanya bersedekah dengan setengah kurma? Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan kau itu jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar bertemu sama saudaramu dengan wajah ceria. Kalau nggak bisa sedekah sama uang, sedekah dengan senyum. Ada orang yang Masya Allah, kalau ketemu sama tetangganya itu kaku wajahnya. Kenapa? Senyumlah, assalamualaikum. Banyak kebaikan itu jam. Kita tidak bisa bersedekah dengan harta, bisa sedekah dengan tenaga. Contohnya, lihat orang lagi bangun masjid. Kita nggak punya uang. Kita datang ke masjid. Assalamualaikum. Boleh saya bantu ngangkat pasirnya? Angkat pasir. Boleh saya bantu nyampur luluhnya? Apa saja yang bisa kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan usahakan kita berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kuffa syarraka anin nas. Engkau jangan nyakiti orang. Sudah. Itu termasuk berbuat baik, termasuk sedekah. Kita tidak bisa membantu orang, kita tidak bisa menyerangkan orang, paling tidak engkau tidak mengganggu orang. Itu perbuatan baik. Kadang-kadang kita lihat anak-anak muda yang geng motor umpamanya. Sudah tidak bisa membantu orang, yang ada ganggu orang. Maka kalau nggak bisa bersedekah dengan harta, dengan uang, bisa dengan tenaga.
Kalau nggak bisa ya sudah, jaga diri, jangan ganggu orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan beliau Ustaz. Tanya Pak Ustaz, agar mendapat amalan yang cukup banyak, apa bisa kita ikut jihad seperti perang yang dilakukan di negeri kita ini dengan mengebom gereja dan orang kafir? Allahu Akbar. Iya, pertanyaan sangat menarik ini jamaah. Karena kita lihat umat Islam ini dihancurkan dari luar dan dari dalam. Dari luar, musuh-musuh yang menyerang negeri-negeri Islam, yang mengacaukan umat Islam. Kita dulu ingat 350 tahun dijajah Belanda. Kita tahu Mesir dijajah oleh Inggris. Kita tahu Libya dijajah oleh Italia. Negeri-negeri Islam dijajah. Ini yang pertama. Yang kedua yang menghancurkan umat Islam adalah dari dalam sendiri. Dengan munculnya sekte-sekte dan aliran-aliran yang menyimpang dari Islam. Banyak aliran itu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kata Rasul SAW. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat tidak tanya tentang yang 72. Enggak. Mereka bertanya yang selamat siapa? Apa kata Nabi SAW? Humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Satu kelompok dari umat Rasul SAW yang berada di atas kebenaran. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan makanu ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang mempraktekkan Islam, mengamalkan Islam seperti yang aku amalkan bersama sahabatku pada hari itu. Jadi Islamnya Rasul SAW dan para sahabatnya. Muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi semuanya sekarang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Sampai yang ngebom pun ngomong ahlus sunnah wal jamaah. Gak penting orang itu mengklaim. Yang penting benar enggak engkau ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah? Mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul SAW. Mengikuti amalan-amalan Rasul SAW dan para sahabatnya. Dan mereka berkumpul di atas kebenaran itu. Salah satu sekte yang berbahaya, yang merusak dan mencoreng citra Islam adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij ini kaum pemberontak sebenarnya dahulu. Mereka sudah muncul di zamannya Utsman bin Affan. Di zamannya Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh orang Khawarij? Mereka membunuh Utsman bin Affan. Bayangkan, sahabat Nabi dibunuh. Sama orang-orang Islam, iya. Islam mereka. Kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang Khawarij. Lagi. Salah satu tokohnya namanya Abdurrahman ibn Muljam. Atau Muljam. Dia itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia membunuh Ali mengharapkan masuk surga. Antum bisa bayangkan. Membunuh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mengharapkan masuk surga. Inilah pemikiran. Orang kalau sudah rusak pemikirannya, dia akan gampang mengkafirkan. Pemerintah kafir. Kenapa? Karena hukumnya tauhid. Terus polisinya juga kafir. Karena kerja di pemerintahan yang kafir. Berarti yang kafir darahnya halal. Kalau gitu bunuh. Si enak. Kau nanti ngebom, mati, masuk surga. Kalau cara kayak gitu masuk surga, kayaknya semua bakal ngebom diri. Bunuh diri semua. Apalagi yang punya utang banyak. Aduh, aku iso nyaur utang. Bismillah. Nih bomnya pasang. Subhanallah jamaah. Islam tidak mengajarkan hal itu. Membunuh orang kafir. Nih kafir. Bukan Islam yang dianggap kafir. Yang kafir asli. Tidak dalam kondisi perang. Rasul SAW menceritakan, beliau berkata, man qatala mu'ahadan.
Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam. Orang kafir mungkin hidup di negeri Islam, atau orang kafir ada perjanjian damai dengan umat Islam. Orang Islam lalu membunuh orang kafir itu dengan harapan masuk surga. Apa kata Rasul SAW? Lam yaruh raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jangan masuk surga. Nyium baunya surga tidak. Maka orang-orang yang berpikir berjihad dengan cara seperti itu, inilah karena pendidikan agama rendah di Indonesia. Dan kebanyakan yang ikut aliran seperti itu anak-anak muda. Yang memang gak pernah sekolah agama dengan benar. Anak SMA. Ya. Dan ini PR kita bersama. Dan pemerintah kita memerangi mereka tidak hanya dengan kekuatan. Karena kalau cuma memerangi pemikiran itu dengan densus umpamanya. Orang ini mati yang dibunuh terorisnya itu. Tapi pemikirannya tetap ada di orang-orang. Maka dengan pengajian-pengajian seperti ini kita jelaskan bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak mudah-mudah mengkafirkan. Orang yang masuk Islam dengan jelas maka tidak bisa dikeluarkan dari Islam kecuali dengan cara yang jelas pula. Para ulama sudah menjelaskan tentang kelompok Khawarij ini. Mereka orangnya ahli ibadah. Nabi SAW menjelaskan tentang orang Khawarij dulu itu. Apa kata Nabi SAW? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Salatnya kalian kalau dibandingkan dengan salatnya orang-orang Khawarij, salat mereka lebih banyak. Bacaan Quran mereka lebih banyak. Tapi bacaan itu tidak sampai kepada hati mereka. Cuma sampai kerongkongan. Maka kenapa kita diperintahkan untuk kembali kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita salah milih. Diklaim bahwasanya ini jenggot. Hati-hati, jenggot ini teroris. Subhanallah. Kalau kita lihat ulama-ulama Indonesia yang dulu-dulu rata-rata semuanya pakai jenggot. Karena Rasul SAW pakai jenggot. Dan itu bukan ciri-ciri teroris, enggak. Namun media memang menggambarkan Islam itu keras. Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Ini buktinya. Ini mereka ingin memojokkan Islam sebenarnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita yang ngerti harus menunjukkan ini loh Islam yang sebenarnya. Maka pertanyaan tadi yang mengatakan ada sebagian yang mungkin dengan ngebom sana ngebom sini. Dia berpikir dia bisa masuk surga. Jangan dulu. Kau belajar. Jihad memang benar disyariatkan. Allah memerintahkan dalam Al-Quranul Karim qatilul musyrikin. Kalian bunuh orang-orang musyrik. Kalian bunuh orang-orang kafir. Ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana penerapannya? Itu yang kita harus pelajari. Nabi SAW tinggal di kota Madinah sama orang Yahudi. Tetangganya orang Yahudi. Umar bin Khattab. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa jemaah? Anda kasih hadiah. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'lah. Apa agamanya? Majusi. Hidup di mana dia? Di Madinah. Hidup di Madinah. Orang Majusi. Haknya dikasih, hak hidup. Dan tidak dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Islam itu cinta damai. Kapan Islam itu berperang? Ya kalau Islam disakitin, Islam diperangin, Islam memerangi. Ketika dihalangin Islam dari menegakkan kebenaran, Islam baru berperang. Dan ada syarat-syarat dan rukunnya. Itu yang tidak dipelajari atau difahami oleh sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslim. Ya doakan mereka. Sekarang ini untuk menakut-nakuti orang, pokoknya kalau nggak senang hati-hati teroris. Belum tentu teroris. Kita hati-hati juga tidak gampang-gampang menvonis orang. Tapi yang jelas aliran yang tadi disebutkan ngebom sana ngebom sini dengan harapan masuk surga itu harus mendapatkan penataran lah orang-orang seperti itu. Supaya mereka tahu bagaimana Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang dia dengar dari ustadz-ustadz dia atau dari buku-buku dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mungkin yang terakhir. Tapi sebelumnya
Sebelumnya ada permintaan doa dari jemaah kita. Bismillah, mohon doanya dari Ustaz dan jemaah untuk adik sepupu saya yang non muslim. Karena banyak keingintahuan saudara saya tentang Islam, saya membawa dia di pengajian malam ini. Semoga Allah memberikan daya kepadanya. Amin. Subhanallah jamaah. Ya, ini ada saudara kita yang mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya, memberikan hidayah kepadanya, dan menjadikannya orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang baru masuk Islam, tapi karena petunjuk dari Allah dia lebih Islam daripada orang yang lahir Islam. Maka semoga Allah membuka pintu hatinya sehingga dia bisa bersyahadat, mengakui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah SWT. Barakallahu fikum. Ya, kita Ustaz. Pak Ustaz, saya hidup dengan nenek. Setiap ada azan, saya disuruh untuk merawat nenek dulu. Antara sholat dan merawat nenek, mana yang harus didahulukan? Sedangkan saya dan nenek sama-sama mau menjalankan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak laki. Anak laki apa anak perempuan? Masya Allah ya. Para jamaah, di antara pintu surga yang paling dekat sama kita adalah orang tua kita. Dan tentunya yang di atas orang tua kita, nenek kita, juga sepangkat dengan orang tua kita. Mana yang harus kita dahulukan sekarang? Ketika azan, apakah anak berangkat ke masjid atau anak merawat nenek, wudu, nenek karena mau sholat, anak juga kepingin sholat. Bagaimana yang harus dia lakukan? Dia sebenarnya bisa merawat neneknya dan tetap sholat berjamaah ke masjid. Bagaimana caranya? Sebelum azan sudah dirawat neneknya. Dia ngomong, soalnya kan kadang-kala kita itu baru siap-siap sholat kalau dengar azan. Padahal ada waktu sudah. Kita tahu nih, oh 5 menit lagi nih mau azan. Ngomong sama neneknya. Nek, ini 5 menit lagi mau azan, Nek. Biar nenek sholat tepat waktu dan ana juga bisa sholat di masjid. Nenek sekarang ya, ana rawatin pelan-pelan. Insya Allah mau neneknya. Sehingga nenek pun tepat waktunya akan lebih awal lagi. Karena sebelum azan dia sudah siap. Daripada setelah azan, dan kita tahu masjid-masjid kita ini, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik ya. Banyak masjid-masjid kita yang komatnya cepat. Orang di rumah ini baru ambil wudu, kadang-kadang kan dengar azan, oh iya, dia ambil wudu, rumahnya lumayan jauh. Sampai masjid, wassalamualaikum. Allahu Akbar. Padahal itu orang kadang-kala tidak melihat waktu. Tapi dia dengar azan, siap-siap ke masjid. Maka harapan masjid-masjid ini berusaha melihat jamaahnya. Rasul SAW itu kadang-kala sholat zuhur itu ditunda. Ketika jamaknya sedikit, ngomong Bilal, tunggu dulu Bilal. Pas panas apalagi, kan sahabat susah datang ke masjid. Tunggu dulu, abridu bis sholah. Biar dingin dulu. Sampai ketika sudah dingin baru Bilal disuruh memanggil mereka untuk ke masjid. Dan bukan tugas. Orang yang qomat itu menunggu perintah dari imam. Imam datang baru qomat. Kadangkala imamnya wis di masjid. Jadi pas waktu adzan imamnya sudah di masjid. Jadi mau nggak mau akhirnya qomatnya lebih cepat lagi. Maka imam paling tidak bisa memberikan arahan. Tunggu sebentar, itu fulan biasanya sholat ke masjid. Dia agak jauh rumahnya. Tunggu. Sehingga semuanya dapat takbiratul ihram. Nggak dapat at-tahiyat. Dan ini pelajaran buat kita. Bahwasanya sholat berjamaah di masjid ini adalah sholat yang paling mulia. Dan imam itu tanggung jawabnya besar. Dia itu tidak sholat sendirian. Makanya imam itu dianjurkan sebelum sholat untuk mengatakan sawu sufufakum. Bukan masuk tahun sholat padahal belakang masih kacau. Apalagi anak-anak kecil. Kadangkala anak kecil itu Masya Allah. Ditaruh di saf kedua. Nggak apa-apa taruh saf kedua. Tapi jangan sendirian. Anak kecil kalau di saf kedua sendirian Masya Allah. Kita ingat dulu waktu kecil. Surung-surungan.
Yang di depan nggak tahu oleh anak tidak sembahyang dek buri. Maka diperhatikan, ini juga masukan buat semualah yang mendapat amanah di masjid-masjid untuk memperhatikan jamaahnya, mengajak jamaah ke masjid dan bisa sholat khusyuk di masjid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu sebagai penutup acara kita malam ini jamaah. Karena Masya Allah sudah 9:30 dan saya lihat sebagian jamaah sudah merah matanya dan sudah merem. Apabila yang saya sampaikan itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma habbib ilaina al-iman wat taqwa wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.